Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas yang telah kita rencanakan sebelumnya. Semoga apapun aktivitas yang kita lakukan hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mampu menjadikan diri kita sendiri menjadikan orang yang bermanfaat bagi orang lain dan mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bimbingan kelompok, yang mana yang materi pertama akan kita bahas mengenai konsep dasar dari kelompok. Nah, di sini kita harus mengetahui apa itu kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan individu yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan yang saling berpengaruh antara satu individu satu dengan individu yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jika ada sekumpulan orang ataupun sekelompok orang yang tidak memiliki tujuan yang sama ataupun tidak terpengaruhi antara individu satu dan individu yang lainnya, maka tidak bisa kita katakan kelompok. Bisa kita katakan sebagai kerumunan. Contohnya begini, teman-teman. Di dalam acara seminar itu yang hadir pasti bisa kita katakan sangat banyak. Nah, belum bisa kita katakan bahwa mereka semua itu memiliki tujuan yang sama dan ataupun mereka itu saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Tidak bisa kita katakan begitu, karena bisa jadi orang yang mengikuti seminar itu ia hanya menginginkan sertifikatnya saja, atau ia hanya menginginkan hanya bertemu teman lalu berfoto, update story atau yang lainnya. Maka tidak bisa kita katakan bahwa ia memiliki tujuan yang sama. Tujuannya berbeda-beda dan dia bukan sekelompok orang, melainkan sekerumunan orang yang sedang menghadiri seminar. Nah, bagaimana ataupun apa penyebab dari kelompok itu bisa terbentuk? Nah, kelompok itu bisa terbentuk karena adanya tujuan yang sama, teman-teman. Nah, tujuan yang sama dari permasalahan yang telah diangkat, maka ia memiliki tujuan ataupun tekad yang sama untuk mengentaskan permasalahannya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kelompok, teman-teman. Jenis-jenis kelompok ini ada beberapa. Yang pertama yang harus kita ketahui, ada kelompok primer, ada kelompok sekunder, ada kelompok formal, dan ada kelompok informal. Nah, kelompok primer ini terbentuk karena adanya yang mewarnai ikatan pribadi seperti keluarga, adanya sekelompok mengenai permasalahan-permasalahan keluarga. Nah, yang kedua itu adalah sekunder, yang mana sekunder ini diwarnai dengan adanya pemahaman-pemahaman ataupun permasalahan-permasalahan yang bersifat mendadak ataupun sementara seperti partai politik. Nah, adapun kelompok yang berikutnya itu adalah kelompok formal. Kelompok formal yang mana bisa kita ketahui sebagai contohnya adalah organisasi. Nah, di dalam organisasi itu, teman-teman, contohnya saja di lingkungan kampus kita. Nah, itu ada yang namanya pembina organisasi yang berdasarkan dosen. Nah, di bawahnya itu lagi ada ketua umum, diikuti dengan bendahara umum, dan diikuti dengan sekretaris umum. Nah, di bawahnya lagi itu ada per bidang ataupun per divisi yang penanggung jawab dari organisasi tersebut. Nah, setelahnya baru diikuti beberapa anggota dari organisasi tersebut. Misalkan di organisasi ini ia bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Otomatis secara tidak langsung sekelompok ataupun anggota tersebut akan mematuhi tujuan itu. Ia akan mencapai tujuan itu baik secara perkelompok maupun ke dirinya sendiri untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, begitu, teman-teman. Nah, adapun yang informalnya itu biasanya terbentuk karena adanya kepentingan yang sementara seperti adanya hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah faktor pengikat. Seperti yang kita ketahui, di dalam kelompok pasti ada yang namanya interaksi antara individu satu dan individu yang lainnya. Ketika tidak ada interaksi di antara individu ini, maka tidak bisa kita katakan terikat di dalam kelompok, karena di dalam kelompok itu harus ada interaksinya, teman-teman. Berikutnya itu adalah ikatan emosional. Nah, di dalam forum kelompok pasti ada yang namanya kita tidak sepaham. Oh, saya tidak sepaham dengan si A karena menurut saya itu begini. Nah, itu wajar, tingkatan emosional, dan itu pun bisa dikatakan mendukung keaktifan dari sebuah kelompok tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya pemimpin kelompok yang harus dipatuhi. Yang kita ketahui itu adalah PK, yang mana ia akan menuntun jalannya bimbingan kelompok ini sampai dengan terakhir. Yang keempat itu adalah kenormatifan.
yang mana ketika kita ingin berbicara, kita bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, ataupun kita bisa memperkenalkan bahwa argumen saya seperti ini. Yang penting kita ada kenormatifan di dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kelompok, apa saja sih yang mendasarkan ataupun faktor pembentuk dari kelompok? Nah, kelompok itu tidak hanya orang-orang yang berdasarkan kepentingan pribadi saja. Namun, yang pertama itu ada pemimpin kelompok, teman-teman, yang sering kita ketahui sebagai PK. Yang kedua, itu ada anggota kelompok. Kalau ada PK tapi tidak ada anggota, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok. Nah, yang ketiga, adanya dinamika kelompok. Dinamika ini, teman-teman, apa saja yang terjadi di dalam forum kelompok tersebut itu dinamakan dengan dinamika kelompok. Yang keempat, adanya tujuan bersama. Di sini ia harus mengingat bahwa kelompok yang saya bentuk ini ada tujuannya, dan kita harus mencapai tujuan ini. Nah, selanjutnya, keefektifan dalam kelompok itu terdiri dari 10 orang. Mengapa? Karena begini, teman-teman, ketika dalam satu kelompok itu terdiri dari 20 ataupun 30 orang, maka kita tidak akan fokus untuk menilai si A sudah ada berargumen, si B belum, si C sudah. Maka akan sulit dan tidak kondusif bagi kita. Dan PK pun akan kesulitan untuk memahaminya. Nah, ketika forum ataupun kelompok tersebut hanya berjumlah 10 orang, maka bisa kita ketahui dan kita bisa meneliti, ini sudah, ini belum, gitu. Nah, setelah faktor pembentuknya, teman-teman, di sini ada juga yang namanya bagaimana cara kelompok itu agar aktif. Nah, agar aktif itu kelompok bisa seperti dia dalam anggota kelompoknya harus sering menyampaikan pendapatnya ataupun memberikan beberapa solusi yang ia berikan. Nah, di sini dalam pemilihan ataupun pembentukan kelompok ada 2 jenisnya. Yang pertama ada yang sederhana dan yang kedua ada yang rasional. Nah, yang sederhana di sini, teman-teman, itu bisa dipilih misalkan di dalam lingkungan sekolah. Itu bisa kita pilih kelompok berdasarkan absen, dan juga bisa kita pilih berdasarkan nomor urut, seperti hitung dari 1 sampai 10 itu kelompok 1. Nah, dan seterusnya itu ada berapa kelompok, misalkan seperti itu. Nah, dan kita juga bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk memberikan kesempatan memilih kelompoknya sendiri. Itu secara sederhananya, teman-teman. Nah, yang rasionalnya itu berdasarkan data-data yang ada, seperti tentang akademiknya. Kalau harus kita susun seimbang. Misalkan berdasarkan akademik, maka di dalam satu forum itu harus kita letakkan ada yang akademiknya tinggi, rendah, sedang. Jadi seimbang gitu, teman-teman. Nggak kebayangkan kalau ada satu kelompok yang orangnya memang pendiam gitu. Misalkan ada orang yang akademiknya rendah, maka kelompok itu tidak kondusif dan kelompok itu tidak akan hidup. Nah, ada juga yang berdasarkan jenis kelamin, mungkin yang kita menentukan membedakan kelompok yang laki-laki dan yang perempuan, bagaimana pemahamannya, mungkin cara ataupun pola berpikirnya tuh akan berbeda-beda kan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu permainan pengakraban. Pengakraban ini itu bisa kita gunakan berbagai macam, sangat banyak permainan yang bisa kita gunakan untuk keakraban. Misalkan merangkai nama itu mungkin udah sering dilakukan. Yang kedua, pecah balon, misalkan menghembus balon terus diikat di kaki dan berusaha individu ini memecahkan balon teman-temannya sebanyak mungkin. Nah, itu mungkin akan seru dan kelompok itu akan hidup, teman-teman, dan keakrabannya pun mulai muncul. Nah, itu seputar mengenai pengertian atau pembahasan tentang kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar, bimbingan, dan konseling kelompok. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, ini agak sedikit berbeda, teman-teman. Di sini saya mengambil pengertian menurut Pak Prayitno. Menurut beliau, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok ataupun sejumlah orang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah utama atau masalah yang bersama dan mencapai tujuan bersama. Nah, adapun konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah kelompok untuk mengentaskan masalah pribadi di dalam kelompok tersebut, bukan masalah umum tetapi masalah pribadi.
Nah, adapun tujuan dari masing-masing ini teman-teman, kalau bimbingan kelompok itu bertujuan untuk mengembangkan wawasan pribadi individu tersebut, seperti setelah mengembangkan wawasan, mengetahui kompetensi yang ia miliki, bagaimana persepsi ia, dan bagaimana cara ia berargumen di dalam forum tersebut. Nah, sedangkan konseling kelompok, dia bertujuan untuk mengajarkan individu tersebut untuk berani mengungkapkan solusi-solusi. Misalkan nih, kan ada permasalahan dari temannya, maka ia harus memberikan solusi, karena masing-masing kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan solusi kepada temannya. Nah, secara tidak langsung, ketika kita tidak berani untuk melakukan atau menyampaikan solusi, maka di forum itu kita akan diajarkan, saya harus berani untuk berargumen ini, maka tingkat kepercayaan dirinya pun bisa kita tunjang. Selain itu, ia masih memiliki tujuan yang sama dengan bimbingan kelompok, yaitu ia bisa mengembangkan kompetensinya, bisa mengembangkan cara sosialisasinya ke orang lain yang tadinya ia belum bagus dalam berinteraksi dengan orang lain ataupun bersosialisasi, maka dengan layanan ini ia bisa mengembangkan sosialisasi sosialnya dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman, yang itu ada fungsi. Nah, di sini fungsi bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu sebenarnya hanya beda-beda sedikit. Kalau bimbingan kelompok itu pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Setelah ia memahami permasalahannya, ia langsung memikirkan hal apa yang harus dicegah. Hal apa saja yang harus ia cegah untuk permasalahan yang telah dibahas tadi. Nah, begitu juga selanjutnya, setelah dicegah, ia harus melakukan pemeliharaan, apa sih yang harus ia lakukan ke depannya, dan apa sih yang harus ia kembangkan ke depannya. Nah, begitulah dengan konseling kelompok. Konseling kelompok ini lebih kepada pemeliharaan dulu, setelah ia memahami, lalu ia pencegahan ataupun pengentasan, sama juga pengembangan juga. Nah, di situ kita bisa mengetahui apa sih standar-standar dari fungsi-fungsi dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, adapun asasnya, sebenarnya teman-teman, ini asasnya semua dalam konseling itu, semua asas itu digunakan. Cuman yang paling menonjol saja akan kita sebutkan. Seperti yang paling menonjol dalam bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok itu ada yang namanya, yang pertama, asas keterbukaan. Diminta untuk terbuka menyampaikan baik itu inspirasinya, solusinya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kerahasiaan, yang mana setiap anggota kelompok ataupun pemimpin kelompok harus berjanji untuk menjaga kerahasiaan dari apa yang kita bahas pada saat itu, dan hanya kita anggota kelompok dan Allah lah yang mengetahui permasalahan kita. Tidak boleh kita beber-beberkan ke orang lain, karena itu bersifatnya rahasia. Yang kedua, asas kegiatan. Kita diminta untuk aktif mengikuti kegiatan kelompok tersebut, seperti mengikuti permainannya, mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh PK-nya. Nah, yang keempat itu ada asas kenormatifan, yaitu kesopan santunan kita dalam kelompok. Kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku, seperti kalau mau berbicara mengangkat tangan terlebih dahulu, atau setelah berbicara mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah asas kekinian, yang mana yang dibahas itu adalah memang sebenar-benarnya permasalahan yang sekarang yang dibahas, bukan permasalahan yang telah berlalu ataupun yang telah beberapa tahun berlalu, tapi masalah sekarang, seperti masalah mengenai pandemi atau lain sebagainya. Nah, setelah asas kerahasiaan, keterbukaan, kegiatan, nah selanjutnya tuh ada asas kesukarelaan, yang mana setiap anggota kelompok itu merasa bahwa sukarela untuk datang ke dalam kelompok tersebut, tidak atas dasar kepaksaan ataupun ada unsur lain di belakangnya. Nah, itu merupakan konsep dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hakikat dinamika kelompok. Nah, kita ketahui dinamika kelompok ini merupakan sebuah konsep yang mana menggambarkan apa saja yang terjadi di dalam kelompok. Seperti apa sajanya itu, seperti adanya perdebatan, adanya kegembiraan dalam kelompok, suasana diam, suasana emosional. Nah, itu dinamakan dengan dinamika kelompok, yang mana yang menggambarkan apa saja yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Nah, apa saja sih yang menjadi unsurnya teman-teman, unsur dinamika kelompok? Nah, yang menjadi unsur dinamika kelompok ini adalah
yang melatar belakangi seperti keaktifan dalam kelompok tersebut, bagaimana individu berinteraksi aktif di dalam kelompoknya, bagaimana individu itu menciptakan keakraban antara satu dengan yang lainnya, dan bagaimana ia meyakini bahwa ia harus mencapai tujuan bersama dan menghilangkan tujuan pribadinya, dan menyadari bahwa kelompok itu adalah kelompok penting dalam dirinya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, peran dinamika kelompok ini ia untuk menunjang keaktifan kelompok. Jika tidak ada dinamika kelompok, maka akan kita bayangkan bagaimana kelompok itu ke depannya, teman-teman. Nah, setelah peranan dari dinamika kelompok, tentu kita akan mengetahui apa saja ya, kalau permainannya itu bisa kita katakan terakhir. Kita katakan ketika forum sudah merasa kayak canggung ataupun merasa sudah bosan, maka kita bawa untuk memainkan sebuah permainan agar kelompok tersebut bisa aktif lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai BKP, memahami tentang BKP dan KKP, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas juga satu persatu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik BKP dan KKP. Nah, teman-teman, kita membahas mengenai unsurnya terlebih dahulu. Adapun unsur dari BKP dan KKP ini, sebelumnya kita harus tahu BKP itu kan bimbingan kelompok dan KKP konseling kelompok. Nah, kita harus mengetahui unsur-unsur dari keduanya, seperti bagaimana rasa empati kita di dalam kelompok, bagaimana kita membina keaktifan dalam kelompok, bagaimana kita menunjukkan bahwa kelompok itu penting bagi kita, dan kita harus ketahui bahwa tujuan yang harus kita ambil itu adalah tujuan bersama. Nah, adapun peran ataupun fungsi dari anggota kelompok, yang pertama, ia menyadari bahwa kelompok itu penting. Yang kedua, ia harus menanamkan dalam dirinya bahwa ia harus mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mampu mengaktifkan kelompok tersebut. Yang keempat, membina keakraban antara individu satu dan individu yang lainnya. Nah, selanjutnya, ia menyadari bahwa kepentingan ataupun atas dasar hal lain tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Intinya, peran dari anggota kelompok itu membina kelompok yang aktif dan akrab untuk kebersamaan ke depannya. Nah, adapun peran ataupun fungsi dari PK, pemimpin kelompok, yang pertama, ia harus ikut campur tangan di dalam forum tersebut karena ia adalah lalu lintas dari jalannya kelompok tersebut. Nah, ia harus mengambil keputusan yang tepat dan ia harus memberikan solusi-solusi ataupun saran-saran yang sangat menginspirasi bagi anggota-anggota kelompok yang lainnya. Dan yang terakhir, ia harus bertanggung jawab di dalam kelompok yang ia emban tersebut. Nah, setelah perannya, teman-teman, setelah peran dari anggota dan peran dari individu PK tadi, maka kita bisa ketahui bagaimana jalannya karakteristik dari BKP dan KKP ini. Nah, setiap kegiatan ataupun layanan pasti akan kita sertakan yang namanya dengan permainan pengakraban. Nah, permainan pengakraban ini sesuai dengan PK-nya ataupun kesepakatan dari anggota-anggota kelompoknya. Itu bisa ditentukan ataupun menyesuaikan dengan keadaan. Nah, selanjutnya itu adalah tempat ataupun pengalokasian daripada menjalankan BKP dan KKP. Ini bisa di dalam ruangan ataupun di ruang tertentu, bisa jadi di tempat wisata atau bisa jadi di tempat-tempat yang lainnya yang dirasa itu memang mendukung ataupun menunjang proses bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, dan tidak terlalu formal dan informal juga, namun menyesuaikan dengan keadaan. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik BKP dan KKP lanjutan, teman-teman. Ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang mana tahap pembentukan ini tahap dari kita mengalokasikan anggota-anggota kelompok, seperti kelompok 1 anggotanya ini sudah kita tentukan. Itu adalah tahap pembentukan. Nah, setelah kita berikan kelompok, maka kegiatan yang kita lakukan dalam tahap pembentukan ini memperkenalkan antara individu satu dan individu lainnya agar akrab gitu kan, memperkenalkan seperti ya ramah-ramah di awal proses bimbingan kelompok ataupun konseling kelompoknya. Nah, adapun tujuan yang dicapai dalam pembentukan ini agar individu ataupun anggota kelompok itu merasa tidak canggung di kelompoknya, ia merasa leluasa untuk menyampaikan apa yang akan ia sampaikan. Nah,
Selanjutnya itu adalah tahap peralihan, teman-teman. Tahap peralihan ini yang tadinya kita pada tahap perkenalan, kini kita alihkan ke tahap ini adalah bimbingan kelompok. Misalkan kita melakukan bimbingan kelompok, maka kita jelaskan bahwa ini adalah bimbingan kelompok yang membahas satu permasalahan saja, yang mana kita memiliki tujuan yang sama. Itu kalau kita membahas BKP. Tetapi kalau KKP kita jelaskan lagi, kalau kelompok ini membahas tentang permasalahan pribadi, namun kita entaskan secara bersama melalui dinamika kelompok. Nah, itu peralihan dari perkenalan kita alihkan ataupun kita kenalkan. Ini layanan ini. Nah, kegiatan yang dilakukan bisa saja tahapan pengenalan seperti apa itu BKP ataupun KKP-nya. Nah, selanjutnya setelah tahap pembentukan, tahap peralihan, maka ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini teman-teman yang mana kita menentukan topik. Seperti pada layanan BKP kita menentukan topiknya apa nih? Kita ingin menentukan topik mengenai pandemi COVID-19. Atau Bu, saya ingin membahas tentang kenakalan remaja. Atau Bu, saya ingin membahas tentang permasalahan-permasalahan tentang hal-hal yang sedang sekarang terjadi gitu. Nah, kalau KKP, kita setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan, Bu, saya permasalahannya ini, nanti kita vote siapa yang rasanya kita entaskan permasalahannya terlebih dahulu secara dinamika kelompok. Nah, itu merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk membantu ataupun membantu individu tersebut dalam pengentasan masalahnya. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi yang mana pada tahap evaluasi ini kita tahap penilaian apakah konseling kita ini bisa kita katakan berhasil ataupun tidak, ataupun membutuhkan konseling lanjutan, ataupun kita akan melaksanakan konseling kelompok ini ke depannya beberapa hari lagi atau bagaimana. Itu merupakan evaluasi ataupun penilaian yang mana kegiatan yang dilakukan dalam tahap evaluasi ini seorang konselor itu memberikan kesempatan pada individu untuk menyampaikan solusi ataupun saran dari kegiatan yang ia lakukan hari ini. Misalkan sarannya, Bu, saya ingin seperti ini ke depannya. Itu di tahap penilaian ataupun tahap evaluasinya, teman-teman. Nah, mungkin itu pembahasan dari materi dari bimbingan kelompok. Namun di sini saya sedikit menekankan beberapa persamaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok, karena mungkin beberapa dari kita mungkin sering khilaf ataupun lupa untuk perbedaan keduanya. Nah, di sini bimbingan kelompok ini kalau dilihat dari segi topik, ia membahas yang lebih umum dibandingkan dengan konseling kelompok yang membahas masalah pribadi. Nah, jika dilihat keanggotaannya, bimbingan kelompok ini bisa mencakup 10 hingga 15 orang. Sedangkan yang konseling kelompok itu memang efektifnya 10 orang, karena kita melihat kan permasalahan pribadi yang akan dibahas mungkin memerlukan orang-orang yang beberapa orang saja dan waktu yang lumayan memakan banyak waktu yang tidak terasa gitu. Nah, jika dilihat dari cara ataupun tujuannya, mungkin antara BKP dan KKP ini tujuannya sama, mengentaskan permasalahan yang diangkat, mencapai tujuan bersama, dan pengembangannya pun mungkin juga sama, mengembangkan kompetensi individu, mengembangkan wawasannya, persepsi, serta sosialisasi ia terhadap lingkungannya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya bahas pada bimbingan kelompok. Jika terdapat kesalahan, hanya datang dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.